Uang pajak negara digelapkan ke luar negeri. Bos-bos PT Summarecon Tbk, PT raksasa yang bermodal dengkul merusak kedaulatan NKRI, melakukan tindak kejahatan merugikan rakyat Indonesia. Sekarang jadi DPO APH dan ribuan nasabah para bos besar Summarecon lari kocar-kacir menghindari tanggung jawab untuk kembalikan uang ribuan nasabah. Kini korbankan marketing PT Summarecon Tbk jadi tumbal cuci tangan bos-bos besar. Kabupaten Bogor, tanggal 3 Mei tahun 2024. Bos-bos besar PT Summarecon Tbk jadi DPO ribuan nasabah, oner-oner, pengembang kontraktor, para penanam saham, menuntut PT Summarecon Tbk dan melaporkan kepada APH atas penipuannya kepada para penanam saham. Selain itu pula PT Summarecon Tbk saat ini tengah diburu warga 4 desa yang menuntut kepada PT Summarecon Tbk atas pencaplokan tanah-tanahnya dari Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Gunung Gelis. Semua warga korban di 4 desa meminta kepada APH untuk mencabut reklame PT Summarecon Tbk yang dipasang di atas tanah-tanah warga untuk dicabut, karena hingga saat ini tanah-tanah milik warga tersebut belum diselesaikan secara finansial atau hukumnya. PT Summarecon hanya berdasarkan surat clothingan palsu, plus, bodong yang dibuat atas kerjasama oknum 3 Kakan ATR BPN Kabupaten Bogor dengan atas perintah oknum Sekdakap Bogor Burhanuddin yang sekarang sudah pensiun. Selain para nasabah, penanam saham dan masyarakat korban 4 desa PT Summarecon Tbk saat ini juga tengah dituntut oleh para staf dan karyawannya. Dari beberapa security hingga tukang kebun yang sudah 4 bulan kebelakang belum menerima upah gaji haknya oleh PT Summarecon Tbk, karena saat ini beberapa security sudah ada yang ditarik PT lain. Dan dari banyaknya keterlibatan oknum-oknum yang turut melakukan kerjasama dari oknum pengacara, oknum TNI Polri, oknum ASN kepada pelaku mafia tanah, mafia hukum besutan dari PT Summarecon Tbk melalui anak PT berdasi milik tokoh 9 Naga Muljadi Budiman. Mereka semua oknum pelaku telah menginjak-injak kedaulatan NKRI, berkhianat kepada rakyat korban kezoliman selama puluhan tahun. Hingga warga yang tersakiti hingga ada yang sampai meninggal karena stres memikirkan tanah sah miliknya dirampas oleh para pelaku mafia tanah, mafia hukum, anak dari PT berdasi ciptaan PT Summarecon Tbk. Karena publik semua sudah mengetahui kebobrokan dari PT Summarecon Tbk. Dan saat ini seluruh rakyat warga korban meminta kepada Presiden terpilih Prabowo Gibran untuk bertindak tegas kepada semua oknum-oknum. Rakyat sudah cukup lama menderita, saatnya Prabowo hancurkan kebiadaban pelaku-pelaku. Karena nama-nama serta bukti fakta yang berada di Bapak Sofyan Jim M mantan wakil koordinator di era 86-89, sebagai pemegang kunci Pandora atas dosa-dosa yang dilakukan semua oknum pelaku tersebut, akan dijadikan bukti, fakta, akurat. Dan Bapak Sofyan Jim M berjanji akan terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Sofyan Jim M meminta kepada semua pelaku muncul dan bersuara, jangan jadi pengecut, jangan buat alibi-alibi, jangan lari dari tanggung jawab. Kami meminta kepada PT Summarecon Tbk dengan limit waktu yang telah kami tentukan adalah di bulan Mei, pertanggungjawaban ini harus sudah diselesaikan. Jika tidak juga terselesaikan, maka kami tidak bertanggung jawab jika nanti ada pelaporan dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh PT Summarecon Tbk. Jangan injak-injak kedaulatan NKRI, jangan mengobok-obok marwah Pancasila dan lambang negara kita, yang selama ini menjadi pedoman dan pandangan hidup bangsa kita. Kami rakyat Indonesia menitip kepada Bapak Prabowo Presiden RI terpilih untuk tegas bertindak, karena kami yakin Prabowo adalah satu-satunya yang kami yakini mampu memberangus semua pelaku. Karena Prabowo mantan TNI yang berjiwa nasionalis yang tidak ingin rakyatnya menderita. Kami seluruh rakyat Indonesia menaruh harapan besar kepada Bapak Prabowo untuk secepatnya menindak semua oknum. Ucap Sofyan Jim M. Dan setelah Kemenko Polhukam mengeluarkan rekomendasi kepada Dirjen atas tanah 116 hektar milik Jimmy Mamesah di Gunung Gelis yang telah terzolimi oleh para pelaku mafia tanah,
mafia hukum selama 8 tahun 4 bulan, Dirjen akan melakukan somasi dan pengejaran kepada bos-bos Sumarekon yang saat ini tengah buron ke luar negeri. Dan selama ini juga diketahui bahwa negara telah dirugikan, dengan mereka tidak pernah membayar pajak atau hak wajib perusahaan kepada negara. Hasil keuntungan yang mereka dapat diraup sebanyak-banyaknya mereka ambil untuk kekayaan pribadi dibawa keluar dengan cara menarik saham dari perusahaan properti anak PT Sumarekon Tbk. Di mana pada saat ini owner-owner PT Sumarekon Tbk dan para nasabah, pengembang kontraktor kurang lebih ribuan nasabah terpecah belah. Mereka banyak yang berdatangan ke lokasi lahan di Gunung Gelis dengan membawa koran-koran yang membongkar kebobrokan PT Sumarekon Tbk. Banyaknya pemberitaan-pemberitaan yang dibuat oleh pemegang kunci Pandora Bapak Jimmy Mamesah dari 20 channel YouTube, streaming, Google, TikTok, media cetak, koran, tabloid, majalah-majalah dari media lokal sampai media internasional 21/2024 melalui berita online. Dan saat ini semua nasabah, pengembang kontraktor telah melaporkan owner PT Sumarekon Tbk kepada APH atas dasar pasal penipuan 378, pelanggaran atas tindak kejahatan pasal-pasal dari 7, 378, 374 dan 480 sebagai penadah. Dan info A1 dari para marketing PT Sumarekon Tbk kepada tim dan wartawan yang mengatakan bahwa saat ini semua cukong dan bos-bos PT Sumarekon Tbk melarikan diri kabur dari tanggung jawab. Mereka selalu tidak berada di tempat. Kata marketing kepada wartawan, mereka juga mengatakan kemungkinan mereka buron bersembunyi karena tahu saat ini mereka tengah diburu para APH dan para penanam saham. Karena PT Sumarekon Tbk telah melakukan pembohongan publik, banyaknya para penanam saham, kontraktor pengembang dan nasabah yang telah tertipu hingga nominal fantastis, triliunan rupiah. Banyaknya dana para nasabah yang raib tertipu oleh para marketing PT Sumarekon Tbk. Semua nasabah, pengembang kontraktor saat ini telah melakukan pelaporan kepada APH. Para penanam saham geram karena selama ini mereka hanya diberikan janji-janji saja, tidak ada itikat baik untuk bertanggung jawab mengembalikan utuh semua dana kami yang telah masuk kepada marketing PT Sumarekon Tbk malah pengecut kabur entah kemana, ucap salah satu nasabah. Sedangkan premanisme yang dilakukan oleh Haji Aziz Mahdor, PT KAAA, dan PT MCI, KJA Golf, Imora Motor milik almarhum Muljadi Budiman adalah 9 naga dan dia adalah sebagai biang dari perpecahannya. Anak PT yang dilahirkan dari PT Sumarekon Tbk, melakukan tindak kejahatan, mengeruk kekayaan pribadi dengan cara premanisme kepada semua warga pemilik tanah, yang salah satunya sebagai narasumber korban yaitu Bapak Jimmy Mamesah. Jimmy Mamesah juga menambahkan, meminta kepada pemerintah pusat melalui APH bersih, untuk bertindak cepat, tangkap dan proses pidana semua para pelaku. Kami narasumber dan korban dari kebiadaban para pelaku tindak kejahatan PT Sumarekon Tbk, PT yang katanya PT raksasa, PT besar tapi nyatanya adalah PT bermodal dengkul yang menginginkan untung segunung. PT Sumarekon Tbk adalah yang telah menciptakan anak PT-PT yang ada 9 naga di dalamnya. Mereka lah yang telah merusak kedaulatan NKRI, mencoreng citra, marwah oknum ASN dan oknum wartawan yang masuk angin. Melanggar hukum dan meremehkan P4 Pancasila sebagai landasan dan pedoman cerminan rakyat Indonesia. Indonesia diobok-obok, direndahkan dari statement oknum pengacara Rudi Yahya yang dengan arogannya menyatakan bahwa PT-PT raksasa tersebut di-back oleh para petinggi negeri, jenderal-jenderal dan pejabat di negeri ini jadi tidak akan mungkin tersentuh hukum. Tapi kami yakin dan percaya pada pemerintah pusat, melalui tindakan cepat Menteri ATR BPN AHY mandat langsung Presiden RI dan kepada Presiden terpilih Prabowo dan Gibran yang gercep akan gebuk dan memberangus semua oknum para pelaku mafia tanah, mafia hukum di Indonesia. Karena tuan tanah di negeri ini adalah rakyat Indonesia bukan cukong tanah 9 naga. Kami rakyat Indonesia tidak pernah melarang adanya pembangunan properti di daerah kami,
Tetapi kami hanya menuntut hak sah atas tanah kami, yang oleh para oknum pelaku dengan semena-mena telah merampas dan merugikan kami selama berpuluh-puluh tahun. PT KAA milik almarhum Muljadi Budiman yang mengklaim tanah milik Jimmy Mamesah dibantu surat plottingan yang dibuat oleh oknum Kakan ATR BPN Kabupaten Bogor atas perintah dari oknum Sekdakap Bogor Burhanuddin. Kerjasama oknum Burhanuddin dengan PT KAA, yang kemudian tanah-tanah hasil rampas tersebut mereka jual kepada PT Sumarekon Tbk untuk mereka jadikan perumahan dan villa-villa mewah. Dan saat ini dari semua warga korban salah satunya pemilik sah tanah 116 hektar di Gunung Gelis Jimmy Mamesah meminta tanah miliknya tersebut untuk secepatnya dikembalikan kepadanya dan tanah miliknya serta milik sah warga untuk dibersihkan dari pemasangan pelang-pelang, reklame dan spanduk tak berizin yang terpasang. Karena kami belum pernah menjual tanah-tanah kami dan kami tidak berhutang kepada siapapun, tanah kami murni. Dan saya Jimmy Mamesah mewakilkan seluruh warga korban 4 desa meminta kepada APH bersih untuk secepatnya bertindak hukum kepada semua para pelaku yang terlibat. Mereka para oknum pelaku telah melakukan tindak kejahatan selama puluhan tahun. Info A1 yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa Dirjen sekarang sudah mendapat rekomendasi dari Polhukam mengenai tanah atas nama Jimmy Mamesah yang ada di wilayah Gunung Gelis dengan luas kurang lebih 116 hektar. Dan PT Sumarekon Tbk sudah tidak bisa lagi menggunakan keabsahan tanah yang belum mereka selesaikan dengan pemilik tanah sahnya yaitu Jimmy Mamesah. Dan info dari Intel Dirjen sudah 2 kali mereka dan tim turun ke lokasi wilayah Gunung Gelis dan menyatakan jelas bahwa PT KAA telah menyerobot lahan kepemilikan Jimmy Mamesah. Intel dari Dirjen pun meminta kepada tim Jimmy Mamesah untuk bekerja sama membasmi para mafia-mafia tanah dan para oknum pejabat Kabupaten Bogor yang terlibat. Dan menurut Intel Dirjen mengatakan kepada tim Jimmy Mamesah, tidak mau ada bawahan atau stafnya yang bermasalah dan menyatakan keras jika ada dari aparat desa dari RT, RW sampai Kades yang terlibat dengan para mafia Dirjen akan tindak tegas, dan ini tidak tertutup juga untuk seluruh staf di Pemdakap Bogor atau Kakan ATR BPN Kabupaten Bogor dan stafnya yang terlibat dan bermasalah maka akan kami tumpas habis semuanya, ucap Dirjen kepada tim Jimmy Mamesah. PT Sumarekon Tbk selama ini telah melakukan keonaran dan keresahan melawan hukum di Gunung Gelis dan sekitarnya. Informasi ini didapat dari para petani penggarap dan beberapa wartawan dan marketing dari PT Sumarekon Tbk yang mengatakan bahwa PT Sumarekon Tbk akan mengembalikan kepada semua warga pemilik tanah, khususnya tanah milik Jimmy Mamesah 116 hektar di Gunung Gelis, tanah 65 hektar golf milik almarhum Bapak Niko F. Mamesah, itu semua hanya alibi-alibi untuk menutupi fakta dan ucapan hoaks saja, karena itu telah dilakukan mereka bertahun-tahun lalu, mereka hanya berikan janji-janji palsu kepada semua pemilik sah tanah. Karena diketahui dana yang dimiliki PT Sumarekon Tbk sudah dibawa kabur ke luar negeri oleh bos-bos Sumarekon sendiri, dan sekarang tinggal marketing-marketing yang menjadi alat cuci tangan dari Sumarekon. Marketing yang kena batunya dari perbuatan para bos besar Sumarekon. Dan ada informasi terkait dengan oknum pelaku Sumarekon yang tertangkap saat ini pelaku tersebut akan menjalani hukuman mati. PT Sumarekon Tbk adalah awal munculnya PT-PT Berdasi, anak-anak PT yang dilahirkan PT Sumarekon Tbk milik almarhum Muljadi Budiman tokoh 9 naga. Dan mereka itulah yang telah menzolimi warga 4 desa selama puluhan tahun. Jelas PT Sumarekon Tbk Bogor adalah biang keonarannya, dan semua itu adalah adanya kerjasama oknum orang nomor 2 di Pemkab Bogor Sekda Burhanuddin. Oknum pejabat ASN yang telah dicuci otak oleh 9 naga, ASN yang masuk angin, pejabat yang jadi keparat tidak malu, hidup bergaji oleh uang rakyat, memakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, menyalahgunakan jabatan dengan mudah dan mengabaikan sumpah demi kekayaan atas harta haram yang didapat dari berbuat zolim kepada rakyatnya sendiri. Rakyat yang seharusnya diayomi ini malah dikhianati, mencoreng citra ASN. Dan saat inilah waktunya oknum Sekda Burhanuddin di akhir masa jabatannya menikmati hidup di Hotel Prodeo.
Dan saya Jimmy Mamesah bersama warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN bersih, wartawan bersih, notaris-notaris bersih, para pemuka agama, kepada Tentara Nasional Indonesia dan Panglima TNI beserta anggota TNI bersih, Kapolri beserta anggota Polri bersih, Kemenko Polhukam, Kementerian ATR BPN RI, KPK, kepada Bapak Prabowo dan Gibran Presiden dan Wakil Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029 dan ucapan setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo atas support dan dukungan yang telah diberikan sepenuhnya kepada kami warga korban dan semoga niat serta upaya perjuangan kami menghapus kezoliman di muka bumi, khususnya Gunung Gelis ini dapat terwujud. Semoga bumi pertiwi Indonesia damai dan tentram tanpa sembilan naga. Dan jika ada oknum yang dengan sengaja mengancam atau mengintimidasi, mengintervensi wartawan itu salah besar, hubungi saya langsung karena saya berbicara ke wartawan ini sesuai dengan fakta serta bukti akurat. Dan saya Jimmy Mamesah akan bertanggung jawab atas semua isi pemberitaan ini, karena semua alat bukti, foto dan rekaman ada di saya dan semua data fakta serta bukti tindak kejahatan, nama-nama foto, gambar dan rekaman para pelaku lengkap ada pada saya. Dan saya Jimmy Mamesah akan terus membuat pemberitaan terkait pengungkapan para oknum pelaku, dan apabila ada yang terkait dengan berita yang saya buat ini, serta ingin mengetahui lebih jelasnya dapat menghubungi saya langsung Jimmy Mamesah dengan nomor WA 0823 15800 0800. Ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara. Salam NKRI, NKRI harga mati. Merdeka.